Kemudian ya itu ada waktu luang untuk pagi, saya bisa belajar pagi. Kemudian sorenya saya gunakan, bekerja. Kemudian paginya saya gunakan untuk belajar salon. Di situ ada jalan, ternyata ada jalan. Begitu saya niat, di situ ada jalan. Iya betul banget ya. Bisa dicatat, di situ ada niat, ada jalan. Iya bisa dicatat. Hai beauty lovers, perkenalkan nama aku Aulia. Hari ini aku akan membawakan konten mengenai perjalanan hidup seorang stylist, salah satu stylist di Irwantin Hair Design. Dan hari ini perjalanan stylist yang aku undang ke sini itu benar-benar inspiratif banget. Kira-kira gimana sih ceritanya? Kita langsung aja yuk, kita panggil narasumber kita yaitu Mas Waris dari Irwantin cabang Pondok Indah Mall. Halo Mas Waris. Hai Aul, apa kabar hari ini? Baik. Mas Waris, aku sempat dapat informasi dari tim aku. Iya. Katanya Mas Waris dulu sempat pernah dibayar untuk gunting aja satu kepala Rp2.000. Masa sih? Iya. Ya, perjalanan saya itu dimulai dari nol banget ya sebagai menjadi seorang stylist. Dulu saya pada tahun 1995, waktu itu saya bekerja di salah satu salon di daerah Jakarta Barat. Seingat saya waktu itu saya bekerja sebagai ya gunting rambut, ya sampo, ya kadang-kadang gerembat, apa aja yang berhubungan dengan salon. Waktu itu benar Aul bilang, saya dibayar tarifnya, bukan dibayar, tarifnya itu Rp2.000 waktu itu. Tapi waktu itu udah menyandang status sebagai seorang stylist atau belum nih? Atau masih asisten atau masih terapis kah? Iya, pada waktu itu jadi beda ya. Jadi beda dari sekarang. Dulu itu yang saya tadi bilang di awal, saya gunting rambut juga, saya keramasin juga, saya kerembatin juga, saya ngebloin juga. Jadi serabutan lah bahasanya seperti itu. Oh gitu. Tapi intinya kalau harga gunting waktu itu tarif saya itu Rp2.000. Di tahun 1995. Betul. Ya dari 2000 sampai sekarang akhirnya tuh bisa dapetin satu per kepala itu ratusan ribu ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau boleh aku tahu nih Mas Waris, sebelum kerja di Irwantin pernah kerja di salon lain atau mungkin pernah kerja selain di salon gitu Mas? Ya. Tentunya pernah. Waktu itu ada sebelum di salon ya. Sebelum di salon saya pernah pertama kali menginjak Jakarta, hijrah dari kampung ke Jakarta. Saya waktu itu pernah menjadi cleaning service juga pernah. Kemudian saya bekerja di salah satu restoran. Waktu itu restorannya kebetulan memang bukanya itu sore hari dari jam 5 sampai jam dini hari lah, jam 1 atau jam 2 gitu Aul. Kemudian paginya saya gunakan untuk belajar yaitu belajar salon. Kenapa saya terinspirasi dari saya belajar salon waktu itu ya, saya ingat banget waktu itu saya datang ke salah satu salon di daerah Jakarta Barat ya. Saya datang untuk gunting rambut. Di situ saya perhatiin, mungkin bisa nggak ya I want to be the hairdresser. Jadi di situ saya terinspirasi bagaimana saya itu kepingin jadi hairdresser. Saya melihat pekerjaan ini menarik gitu loh. Melihat mereka bekerja, melihat mereka penampilannya, saya di situ terinspirasi.
Oke. I want to be the hairdresser. Kira-kira itu waktu umur berapa sih Mas Waris terinspirasi jadi seorang hairdresser? Waktu itu masih ibaratnya dulu masih gadis ya. Iya. masih muda banget. Umur 18 tahun. Oh Iya, gitu. umur 18 tahun. Tapi berarti emang udah ada passion dan juga emang tertariknya tuh emang udah dari dulu ya untuk bekerja di dunia hairdresser itu emang udah dari dulu ya? Ya semenjak saya datang ke salah satu salon itu, saya langsung tertarik nih. Saya tertarik ingin menjadi hairdresser. Ya mungkin mulai dari situ. Oke. Kemudian ya itu ada waktu luang untuk pagi, saya bisa belajar pagi. Kemudian sorenya saya gunakan bekerja, kemudian paginya saya gunakan untuk belajar salon. Di situ ada jalan, ternyata ada jalan. Begitu saya niat, di situ ada jalan. Iya betul banget ya. Bisa dicatat di situ ada niat, ada jalan. Iya bisa dicatat. Ya. Dan Mas Waris, ya. Tadi kan Mas Waris sempat nyebutin Mas Waris pernah kerja jadi cleaning service ya? Ya. Itu kira-kira berapa lama tuh Mas Waris kerja? Nggak lama sih itu. Mungkin bener kamu bilang tadi, passionnya bukan di situ. Saya pernah jadi cleaning service cuma 21 hari. 21 hari. Saya tidak merasa, ya pokoknya nggak seneng gitu? Ya pokoknya saya mesti berubah gitu. Ya, 21 hari saya nggak suka gitu. Okay. Akhirnya ya pindah ke salah satu restoran tersebut. Iya, restoran tersebut. Kemudian bukanya malam, pagi saya gunakan untuk belajar salon. Nah, belajar salon itu dari siapa tuh Mas Waris? Iya, waktu itu ya saya masih tinggal bersama kakak saya di situ. Kemudian ya kakak saya juga bantu secara finansial untuk biaya kursusnya itu. Oke. Dan tadi kan Mas Waris sempat sebutin yang Rp2.000 itu ya? Iya. Sampai akhirnya Mas Waris pindah salon gitu ya. Nah, waktu kerja di salon yang lama itu waktu itu berapa lama Mas Waris kerja di sana? Iya, waktu itu kurang lebih 2 tahun, 2 sampai 3 tahun ya. Di sana dapat pengalaman juga ya? Oh iya pastinya, begitu selesai kursus saya langsung disalurkan di tempat itu dengan harga yang ya segitu. Nah Mas Waris, kayaknya nih dari tadi Mas Waris tuh emang orangnya humoris banget ya. Tapi pernah nggak sih nih Mas Waris mengalami masa tersulit dalam hidup Mas Waris? Boleh diceritain nggak sih? Iya. Tisu dong Mas. Ya kalau ada pertanyaan seperti itu ya tentunya perjalanan hidup saya tentunya ada di titik di mana waktu itu merasa ya kesulitan ya, ada titik sulit ya. Kalau boleh cerita ya memang waktu itu complicated ya ceritanya, masa sedih di situ terutama sih ekonomi ya, memang ekonomi terus ditambah masalah keluarga ya complicated lah. Intinya di situ saya dapat pembelajaran dan memang keluar dari masa-masa sulit itu juga nggak secepat itu ya, perlu proses. Pengalaman tersulit tuh pasti pernah dialami sama semua orang ya. Yeah. Apalagi sama Mas Waris yang pengalamannya sudah banyak banget. Dan juga bisa dibilang Mas Waris itu seorang hairdresser yang sukses kalau menurut aku ya. Soalnya emang untuk nyari jadwal sama Mas Waris tuh emang susah banget. Ya ampun, kalau misalkan nelpon nih ke cabang, bisa nggak aku hari ini bikin konten sama Mas Waris? Sorry ya, Mas Waris hari ini full tamunya. Sampai diselip-selipin ya Mas ya. Nah, aku tuh mau tahu gimana sih perjalanannya dari nol banget. Dari waktu Mas Waris masih merintis karir sebagai stylist yang nol, dengan ilmu yang nol, sampai sekarang Mas Waris udah full of ilmu gitu. Gimana sih ceritanya?
Mas Waris bisa ceritain ke Oke, teman-teman. setelah saya di titik apa tadi yang saya bilang masa-masa sulit ya, tentunya di situ saya tetap semangat untuk berjuang. Nah, kemudian di situ saya dapat informasi bahwa di tahun berapa itu ya, waktu itu kalau nggak salah tahun 2000 ya, 2000 atau 2001 itu saya mencoba melamar kerja di Irwantim Salon. Iya. Nah, waktu itu saya masih ingat, saya datang di Irwantim cabang Bintaro. Kemudian saya lamar, kemudian besoknya saya dites dengan Kak Ir sendiri. Kemudian